Yo meh, sobat Dikpis kembali lagi bersama Dika Alpri di channel yang biasa aja. Orangnya pun biasa aja, nggak terkenal, nggak ganteng, nggak keren. Di konten ngojay. Oke cuy, kali ini saya udah kedatangan temen cewek. Kalian Din, Hai semuanya, nama aku Dina Putri. kenapa kamu bisa antusias gitu di konten kayak ini? Soalnya karena pertama kayak seneng ngobrol aja kan. Ya. Terus jarang aja ngobrol sama Dika, terus cerita-cerita gitu. Jadi sekalian aja curhat-curhat. Hmm, jadi awal pertama aku nge-DM tuh itu tuh sebenarnya teh ragu sih Din. Jadi kan kamu nggak bikin SG, nggak bikin apa, terus aku DM Din, terus balas kan, oh balas nih, itu tuh kayak ngetik tuh kayak ragu, ini mau nggak ya, pas dicobain gitu, ini mau nggak gini malah antusnya aja malah ayo jam berapa ada langsung gitu. Biasanya kan ada misalkan kalau 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 selebgram kayak gitu mah kan feedbacknya apa, kan aku juga pernah gitu nge-DM ke selebgram, feedbacknya apa ke akunya, aku bingung tah feedback itu kayak gimana, misalkan atau berupa uang kan aku salah gitu, misalkan atau berupa apalah, berupa misalkan udah konten ini mah belum terkenal gitu kan, kecuali kalau udah yang youtuber gede itu pasti ada feedback gitu kan. Jelasin nggak pas Kamu kenapa? ngajak langsung hayu gitu. Pertama karena waktu itu kan emang sempat mau ketemu tapi nggak jadi. Ya. Terus yang kedua karena emang aku seneng cerita sih orangnya. Terus emang jarang banget lah cerita sama Dika kan. Terus kayak udah sekalian ketemu juga, sekalian siapa tahu bisa jadi teman deket banget kan. Iya. Gak ada yang Siapa tahu ya. Oh, iya. Kenapa kamu bisa pengen gitu cerita ke aku, atau nggak ke orang lain, atau ke cewek teman kamu, atau pernah? Mungkin ada beberapa cerita aku yang mesti disampaikan, terus ada yang mungkin ada maknanya buat nanti kalian yang nonton. Betul. Terus kayak ya udah aku sharing aja gitu. Tapi pasti beda kan, maksudnya alur ceritanya, terus apa yang harus kita lakuinnya juga beda juga kan. Setiap orang beda ya. Tapi ini jadi kayak versi aku aja gitu. Tapi kamu pernah nggak kayak ngobrol cerita ke teman cowok gitu, atau belum pernah atau pernah? Aku pernah sih teman cowok, tapi kayak lebih ke kalau misalnya cerita kayak masalah hubungan kayak pacaran atau apa aku pasti ke cowok. Tapi kalau misalnya masalah kayak teman atau misalkan orang tua atau keluarga pasti lebih ke cewek, karena kalau misalkan cerita ke cowok tuh kayak ya udahlah nggak usah diambil pusing gitu kan. Tapi kalau ke cewek tuh kayak ya udah kamu lu tuh harusnya gini gitu. Jadi lebih pelan-pelan lah. Kalau cowok kan ya udah lupain aja, nanti juga baikan lagi gitu. Tapi kan kadang-kadang tuh kayak ada masalah yang nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau temen cowok aku beberapa doang sih kalau buat cerita, karena kalau misalnya semua cerita juga kan nanti nggak termasuk privasi juga gitu. Jadi harus selektif lah gitu, ya. nggak ke sembarang orang juga gitu kan. Kamu bisa nggak jelasin kenapa kamu sama aku bisa kenal gitu, versi kamu ini, nanti versi akunya gitu. Jadi aku awal tahu tuh karena dia nge-DM. Terus katanya lihat apa sih nama aku nama IG aku di helm katanya. Jadi kan dulu tuh ya kayak sempat banyak itu kan yang masang nama IG di helm sendiri, bukan di helm orang lain. Terus aku nggak tahu, dia tiba-tiba nge-DM aja gitu. Terus minta fallback ya. Iya. Terus aku tuh nggak lama nge-fallback dia, karena biasanya kan cowok-cowok kalau misalkan minta fallback tuh kayak aneh gitu ya, kayak fallback dong kak atau apa dong kak. Terus tiba-tiba kayak dia tuh fallback dong tapi dengan cara dia yang nggak bikin aneh gitu. Kan kadang-kadang ada beberapa orang yang minta fallback tuh kayak terlalu maksa. Atau enggak kayak ya intinya terlalu maksa aja gitu. Terus kayak dia tuh ya biasa-biasa aja gitu, fallback enggak gitu kayaknya. Terus aku kayak fallback aja karena cara dia nyampein sesuatunya tuh nggak aneh kayak cowok-cowok biasanya kan. Kalau cowok-cowok biasa nge-reply tuh kayak reaction atau misalkan cantik banget kak atau apa banget kak gitu-gitu. Dia tuh enggak, kayak ya udah biasa aja gitu. Makanya aku berani fallback karena orangnya mungkin nggak aneh juga ya, tapi aku nggak tahu. Tapi ya udah, dibandingin yang suka nge-DM aku yang kayak gitu, dia lebih normal sedikit lah dibanding yang lain. Normal sedikit. Soalnya kebanyakan tuh lebay gitu. Jadi ya udah, ini apaan sih, jadi nggak mau lihat gitu akhirnya. Enggak, tapi di pertama DM tuh aku nggak langsung fallback. Jadi pertama kayak hai kamu yang apa,
yang aku lihat IG kamu tuh di helm yang tulisan tip kata aku teh. Terus dia teh langsung bilang Speedo Silver kayak jutek gitu ini. Iya, kayak menegaskan itu Speedo bukan tip X gitu. Oh iya kata aku, oh ya Speedo Silver. Kirain aku tuh tip cobain lah pas di kelas teh. Follow, oh ini ada bener gitu kan. Ada ya. Nggak langsung di DM juga, follow dulu lihat itu. Terus minta fallback lah dan langsung udah gitu. Tapi ada emot senyum yang bikin aneh teh. Apa tuh emot senyum itu? Iya. Atau emang refleks dari tangan? Iya, karena emang itu sih nggak aneh aja ngechatnya atau nggak nge-DM-nya tuh nggak bikin awkward gitu. Kan biasanya kalau cowok minta fallback ya tau lah ya, kayak fallback dong, makasih gitu-gitu lah. Itu kayaknya ini orang biasa aja deh, gak lebay-lebay amat gitu. Akhirnya kayak ya udah, aku lihat dulu tuh dia kayak gimana, aku lihat profilnya, terus gak lama pas dia minta fallback, gak lama juga aku fallback karena aku bilang kan, kalau kamu tuh gak aneh gitu dibanding orang lain DM-nya. Kalau sisanya tuh biasanya tuh lebay-lebay gitu, jadi aku gak suka guys. Nah, dan selama itu tahun 2017 Din, lihat di IG kan asli 2017 dan sampai saat ini sekarang baru pertama pisan ketemu ini. Ya kan bener, waktu itu udah pernah sih pengen ketemu gitu, bukan ketemu sih kayak main bareng lah. Aku mau nanya nih, first impression kamu ke aku tuh kayak gimana sih? Kan sekarang pertama pisan kali ketemu gitu, gimana sih aku gitu loh reaksinya gitu. Iya, reaksinya nanti kamu ke aku ya. Iya, stop. Jadi pertama menurut aku dia nggak aneh, kayak misalkan cara dia di DM terus kayak sopan aja gitu, walaupun emang kadang-kadang kok ini teh orang nge-DM terus gitu ya. Tapi kan belum ketemu juga, jadi kayak kenapa ini teh orang tuh nge-DM terus, tapi karena dia punya bahasa yang maksudnya biasa-biasa aja gitu, gak lebay, terus gak terlalu kayak mohon-mohon buat dibalas gitu, jadi kayak biasa aja. Akhirnya ya udahlah, kenapa enggak gitu buat jadi teman, karena gak repot aja sih. Kadang-kadang kan ada cowok yang kalau nge-DM misalkan dibalas jadi kayak keenakan gitu, kayak misalkan kalau udah dibalas tiba-tiba ngomong apalah jadi nggak deh kalau kayak gitu mah. Kalau Dika tuh menurut aku ya, nggak tahu deh mantan Dika gimana, kalau menurut aku dia kayak gitu, kayak biasa aja, jadi akhirnya mau aja gitu jadi temen, soalnya nggak aneh. Aku mah jadi nge-DM cuma misalkan DM kamu balas udah gitu aja gitu, nggak kamu balas aku ini, jadi cuma misalkan aku DM kamu balas oh itu udah jadi kayak ada tempo, jadi nggak gitu. Kadang-kadang ada cowok kan yang misalkan yang udah dibalas tuh kayak lagi di mana nih, jadi tiba-tiba lagi apa gitu kan, enggak, pokoknya enggak mau banget kayak gitu. No ya, jauh. Nah sekarang aku nah first impression aku ke kamu tuh pertama gak sombong, misalkan kebanyakan cewek tuh di DM tuh kayak angkuh banget gitu. Misalkan aku DM ini nggak dibalas, misalkan aku nawarin itu juga nawarin kayak makin gini bareng, misalkan apa sih feedbacknya buat aku, terus kan kamu nggak bilang gitu kan, nggak ingin, nggak pengen sesuatu dari aku kan, nggak bilang gitu. Itu terus yang kayak ini orang baik deh gitu kan, asik deh ini orang gitu. Soalnya lihat di IG kamu kan, aku kebanyakan lihat di IG kan, di IG kamu tuh kayak orangnya tuh emang nggak jaim lah, waktu kayak foto kayak SG gitu kan, kayak main basket itu nggak terlalu jaim lah kata aku. Jadi orangnya tuh biasa aja lempeng gitu, walaupun ya di sisi lain kamu cantik gitu kan, kamu tinggi gitu kan, gitu sih. Ya. Karena nih ya, menurut pandangan aku, kalau misalkan terlalu pilih-pilih orang juga sebenarnya nggak baik. Karena kan yang dicari sekarang tuh temen ya. Maksudnya kayak, jadi kalau kita kemana-mana tuh ada yang ngerangkul gitu loh. Kayak misalkan kita mau sejauh apapun, kalau misalkan kita baik terus kita sopan, kita tuh jadi enak mau kemana-mananya, terus bisa nitipin diri gitu loh. Tapi ya aku pilih-pilih juga. Kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang freak gitu, kalau misalnya nge-DM-nya gimana, tiba-tiba apa juga, kayak ya udah aku pasti biarin. Cuman kalau misalnya emang caranya dia enak dan emang bisa diterima sama aku, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya emang yang benar-benar
keterlaluan itu ya pasti aku nggak respon sih. Terus kayak buat apa juga jaim ya nggak sih, soalnya nggak tahu sih, emang kayaknya rata-rata sekarang cewek-cewek jaim gitu ya harus apa-apa cantik apa-apa. Nah kalau aku nggak, biasa aja gitu, kalau suka atau enggak ya udah gitu kan. Ini kan akun aku, kalau misalkan kalian udah nge-follow berarti kalian harus lihat aku dong. Kalau misalnya nggak mau lihat ya udah unfollow aja sekali juga. Jadi bawa ribet sekarang. Kamu ini emang suka apa ngobrol di depan kamera atau emang hobi juga kayak aku, misalkan kalau lagi hunting nih, misalkan kamu lagi hunting sama teman-teman kamu yang kebanyakan fotonya gitu. Kalau aku sih, kalau aku hunting misalkan, yang lain tuh cuma sedikit aku semua, karena aku tuh kayak suka dipoto misalkan gini-gini tuh kayak anjir bagus nih, kayak pede aja gitu orangnya teh. Jadi nggak misalkan pas dipoto ini jelek nih, jadi aku mah sebut keren gitu pas dipoto tuh, jadi banyak pilihan juga gitu. Iya, aku seneng karena emang apa sih, kalau masuk ke dunia perkuliahan juga kan harus belajar ngomong juga kan pertama. Karena nggak kayak SMA, SMP gitu loh. Kalau ngomong kan pasti ya sama teman lagi atau enggak sama guru. Paling ya presentasi juga kan biasanya pintar-pintar doang gitu, yang sisanya kan diam. Nah kalau kuliah kan enggak, jadi kayak aku tuh biasanya jarang ngomong gitu orangnya. Kalau misalnya ditanya baru aku jawab. Kalau misalnya nggak ditanya aku bisa nggak jawab. Malah kalau misalnya emang manggil dari jauh terus aku nggak lihat, aku bisa bener-bener nggak lihat dia gitu. Jadi kalau misalnya mau sapa aku ya sapa aja, datengin gitu. Terus pas masuk kuliah tuh kan ada beberapa tugas yang harus presentasi sendiri, terus ngomong sama banyak orang, acting juga kan. Terus jadi ya mulai suka aja ngobrol di depan kamera atau di depan banyak orang gitu, karena nggak selamanya bisa kayak apa tuh sendiri, kadang-kadang gitu. Bisa juga harus minta tolong orang lain juga gitu. Itu sih, jadi senang aja ngobrol. Sekarang lagi COVID gini tuh, aku boleh tahu nggak kesibukan kamu apa aja gitu? Apakah kamu ikuti protokol stay safe atau keluar gitu? Jadi kesibukan aku tuh kan aku sekarang kuliah juga kan. Terus ada beberapa mata kuliah yang pembelajaran jarak jauh. Terus ada juga yang praktek, karena aku masuk jurusan yang banyak prakteknya. Jadi aku kalau praktek tuh ke kampus, tapi emang pakai face shield lah, masker. Terus kalau pas prakteknya pakai handscoon atau misalkan disemprot sana sini di kampusnya pasti kayak gitu. Terus paling kesibukannya ya itu aja sih, lagi praktek. Terus kadang-kadang basket juga. Ya kalau main sih aku jarang, soalnya kan ya mau kemana juga gitu. Terus kan harus pakai masker terus tuh, jadi enggak, mending udah di rumah aja. Kalau misalnya emang benar-benar pengen main banget baru keluar, kalau enggak ya enggak sih aku. Kalau penting banget keluar. Enggak terlalu yang gimana-gimana. Jadi emang kamu kuliahnya emang sering praktek atau ada materi juga, materi atau di rumah gitu? Kalau buat semester, aku kan sekarang semester 2 ya, mau ketiga, jadi kayaknya praktek sama teori itu seimbang. Tapi di jadwal sekarang dibanyakinnya praktek, karena kan mungkin jurusan yang aku ambil ini nggak bisa yang prakteknya tuh sedikit, terus nggak bisa yang prakteknya tuh di rumah, soalnya kan alat-alatnya khusus juga gitu kan. Jadi ya udah, paling aku suka jurusan aku sekarang tuh karena banyaknya praktek ke depannya gitu. Tapi kalau misalkan parah banget. Tapi kalau misalkan teori banyak juga, cuman karena di online gitu jadi nggak terlalu gimana. Tapi malah enak online sebenarnya. Jadi kalau misalkan kitanya pas waktu online kuliah online ya sebetulnya ketiduran gitu kan. Tapi itu ada rekamannya, beda sama yang kalau misalnya offline. Enak gak enak sih, kalau offline kan kalau kita ketiduran ya udah gitu, gak denger sama sekali, gak bisa diulang. Tapi kalau misalnya online kan bisa diputar lagi, soalnya kan direkam ulang gitu. Jadi ada enak-enaknya lah online sama offline tuh. Ngomongin kuliah nih, kamu kuliah di mana sih? Ceritain tentang kampus kamu. Dihujat gak nih nanti, kok kuliah di sini pakai kerudung? Oh emang kenapa? Kan aku kuliahnya di Universitas Kristen Maranatha. Jadi banyak banget, karena aku di kerudung kan. Terus karena aku kuliahnya di ada Kristennya tuh, suka nanya gitu, kok kerudung tapi di Maranatha gitu-gitu. Aku bingung jawab juga sih, karena gak tau juga emang kalau di Kristen ada Islamnya ya. Emang kebanyakannya Kristen ya? Si mahasiswa mana? Rata sih, kayak non Islam sama Islam tuh rata. Menurut aku, iya cuman ada. Namanya aja gitu Universitas Kristen gitu kan. Malah di kampus aku banyak yang di kerudung dibanding ya yang nggak di kerudung, ya paling Cina gitu ya.
Iya. Banyak kok yang di kerudung. Yang Islam juga banyak. Jadi kayaknya rata aja sih di Maranatha. Nih, kan dulu kamu nggak di kerudung nih. Ya, benar nggak? Ya. Kan? Sekarang dari mulai kapan sih di kerudung? Sebenarnya aku tuh di kerudung dari SMP. SMP. Iya, cuman SMP tuh masih kayak buka lepas gitu. Terus di SMA aku nggak di kerudung tuh kelas 1. Karena kan dari SMP tuh kan kalau semapul roknya pendek kan. Sebutnya semapul, rambutnya pendek. Terus mau di kerudung tuh kayak harus beli rok lagi gitu. Jadi SMP aku jarang-jarang di kerudungnya. Pas masuk SMA kan dikasih rok panjang kan. Tapi kan karena waktu itu kan S1 SMA tuh kayak zaman-zamannya kayak rambutnya badai gitu, dikerli atau lip tint atau apapun itu, jadi kayak tergoda aja, terus baju diketatin gitu kan, kayak kok kenapa enggak gitu. Kan ada yang menonjol tapi nggak diliatin tuh kayak percuma gitu. Betul. Akhirnya kayak ya udah nggak di kerudung lah waktu 1 SMA tuh karena hampir setiap hari tuh aku kayak nyatok, terus bangunnya tuh bener-bener pagi karena harus dandan dulu, nyatok dulu harus apa gitu. Kelas 1 masih kayak gitu stabil, cantik gitu setiap pagi bawa sabun cuci muka atau apa-apa. Menarik lah perhatian itu, menarik perhatian. Kayak kakak kelas harus lihat gua nih gitu, gue cantik gitu. Terus akhirnya waktu kelas 2 udah mulai agak malas karena kan udah padat juga, kayak misalkan ikut eskul, terus mulai selesai sekolahnya tuh agak sore gitu, jadi mulai malas. Jadi kayak kalau misalnya catok, kalau pengen, kalau enggak ya udah tinggal dicepol aja gitu ya. Terus benar-benar yang di kerudungnya tuh kelas 3 SMA sebenarnya. Terus aku sempat buka lagi tuh karena aku tuh daftar polisi. Ya, betul. Kenapa dibuka? Sebenarnya kan bisa aja kok gitu kan. Tapi karena waktu ada tahap yang misalkan nggak pakai kerudung nih gitu, aku taunya kayaknya harus nggak pakai kerudung deh ini, ternyata bisa juga gitu. Aku taunya itu setelah tahun kedua, tapi tahun pertama aku daftar tuh bener-bener yang nggak di kerudung, karena aku taunya tuh nggak di kerudung aja dulu, di kerudungnya nanti waktu udah jadi gitu aku mikirnya. Dari SMA kerudung, terus polisi enggak, terus sekarang udah manten nih, paten gitu, udah paten aku kerudung. Soalnya nggak terlalu ini juga ya. Aku pertama masuk Maranatha tuh waktu di ospek kamu di kerudung? Di kerudung? Enggak, karena kan aku habis daftar juga kan di tahun kedua, terus belum lolos juga, jadi aku pikir kan karena namanya Universitas Kristen Maranatha pasti kalau di kerudung nanti aneh nggak ya gitu, diliatin nggak ya, aku kan otaknya kayak gitu. Terus kayak kalau misalkan aku di kerudung ceng-cengin nggak ya gitu, makanya semester pertama tuh aku nggak di kerudung karena pengen lihat dulu aja situasinya gimana, terus banyak apa enggak yang di kerudung nih gitu. Ternyata waktu masuk semester 2 tuh banyak yang di kerudung, jadi akhirnya ya udah di kerudung lagi aja. Kadang-kadang emang orang ini gitu ya. Kadang-kadang emang ada situasi yang nggak enak gitu pakai baju pendek, tapi emang kadang-kadang kalau sekarang tuh aku kalau olahraga nggak pakai kerudung. Olahraga nggak pakai kerudung? Nggak, karena belum nemu enaknya. Jadi kalau kan olahraga masih gerah mungkin kan. Iya. Tapi kan emang sebenarnya bisa juga kan di kerudung. Tapi aku belum terbiasa aja di kerudung. Jadi kalau olahraga aku masih nggak di kerudung. Olahraga basket apa? Iya, semuanya olahraga apapun aku nggak pakai kerudung karena belum terbiasa. Terus kan kamu itu kan pernah daftar apa? Akpol kan? Polisi. Iya, polisi. Itu teh pas pertama lulus SMA atau libur dulu sebentar baru daftar gitu, atau misalkan setahun dulu nyalse gitulah terus daftar, atau langsung daftar sih kan. Tahun pertama tuh aku mikirnya kayak aku harus kerja gitu kan, karena dulu tuh sebelum bunda nikah tuh jadi emang hidup berdua, jadi kan kalau misalnya nggak aku siapa lagi nih yang hidupin ke depannya gitu sebelum suami aku nanti gitu kan. Akhirnya daftarlah polisi, tapi nggak ada persiapan apa-apa, kayak nggak latihan fisik atau psikologi atau akademi atau apa atau kesehatannya nggak dipersiapin sama sekali. Modal nekat. Jadi modal nekat doang. Terus kayaknya seru juga nih gitu, kayak lari-lari terus kayak psikotes gitu kan, kayak seru. Akhirnya tahun pertama ya udahlah, apapun hasilnya kayak ya itu gitu, segitu berarti aku nanti tahun selanjutnya baru harus ditingkatin gitu kan. Akhirnya tahun pertama daftar tuh biasa-biasa aja. Bisa-bisa aja gitu, kelewatin. Aku tuh tahun pertama daftar tuh gagalnya di jasmani. Ya di olahraga lah gitu, di push up lari gitu. Karena aku tuh bisa renang, tapi kalau aku lihat yang dalam tuh kayak wah gue tenggelam ya, gitu. Pernah gitu nggak sih? Iya, aku tuh gitu. Pas apalagi kan renangnya tuh di UPI, terus
kayak kalau lihat dari atas kan gampang nih 25 meter doang mah gitu. Tapi pas udah turun karena gak napak kakinya, jadi kayak drop gitu. 25 meter gimana? Dalamnya Nggak, atau panjang? Iya, panjang. Dalamnya berapa meter? Di UPI nggak tahu ya berapa. Pokoknya nggak napak 5 meter. Ada nggak ya 4 sampai 5 lah. Iya. Jadi karena pas terus dimulainya tuh bukan dari tembok ujung sampai pertengahan. Jadi benar-benar dari tengah gitu. Nggak ada buat nahan kakinya, ngerti nggak sih? Oh. Bener-bener ya itu di tengah. Jadi harus ngambang dulu terus renang. Jadi karena aku takut kan kalau misalnya dari atas kan ya udahlah 20 meter mah segini gitu. Tapi pas turun karena nggak napak terus nggak ada nahan nggak ngambang juga kamu. Kalau ngambang tapi karena capek duluan kan kaki harus gitu-gitu terus di air. Terus pas maju tuh kayak wah ini gue nggak bisa nih, nggak nyampe gitu karena udah pikiran tuh udah dalam, nggak napak nanti kalau misalnya tenggelam ada yang nolongin enggak kan. Dropnya di situ. Akhirnya pas di renang doang aku nggak lulus karena nggak nyampe, soalnya keburu panik duluan kan waktu renang tuh kayak ini tuh kok nggak nyampe gitu kan, karena masih di tengah-tengah terus nih kayak nggak maju gitu. Akhirnya ya udah aku ke pinggir bener ke pinggir langsung megang gitu, akhirnya nggak lolos. Nah karena tahun pertama aku udah tahu kan ini tuh situasinya kayak gini, akhirnya pas tahun kedua udah tahu kan situasinya, akhirnya bisa tuh kelewatin. Akhirnya aku gagal di tahun kedua tuh di kesehatan kedua. Jadi kesehatan pertama tuh kayak fisik gitu, kayak mata, postur tuh di jasmani. Jadi kayak mata, terus kayak varises, skoliosis yang gitu. Nanti kalian cari sendiri aja. Dalam ya bagian tubuh dalam gitu. Terus pas kesehatan 2 kayak bener-bener kayak darah, terus detak jantung, paru-paru, baru yang gitu-gitulah kesehatan kedua. Nah dari akademiknya tuh aku yang kurang di matematika, guys. Jadi matematika aku kecil. Ya. Kirain jago matematika cuy. Enggak, aku biologi. Biologi. Ya. Biologi itu IPA. Ya, nanti aku ada cerita pas masuk kuliah. Akhirnya pas rankingan akademik tuh yang diambil ke kesehatan keduanya tuh cuma beberapa puluh orang. Terus aku di ranking yang jaraknya 5 apa 6 orang gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, mungkin harus kuliah juga gitu kan. Nah, kalau pas waktu kuliah tuh kan enggak kepikiran. Iya. Karena kan aku enggak mau kuliah, mikir gitu, malas. Kayak bodoh juga gitu akhirnya nanti teh. Karena orangnya tipe orang yang gak mau mikir, ternyata pengen langsung dapat duit gitu kan, jadi gak bisa gitu. Terus pas gagal tuh akhirnya bunda bilang udah kamu kuliah, kamu gak bisa terus-terusan kayak gini katanya gitu kan, apalagi kamu cewek kayak gitu. Akhirnya pas masuk kuliah tuh yang waktu itu masih buka tuh gelombang 4 tuh Unpar sama Maranatha. Di Unpar aku masukin HI sama manajemen, di Maranatha psikologi, kedokteran umum sama kedokteran gigi aku masukin. Waktu di Unpar, di HI aku keterima. Terus? Jadi pengumumannya tuh Unpar dulu baru Maranatha beda sehari. Jadi Unpar tuh aku lihat HI udah udah keterima lolos gitu, hubungan internasional. Tiba-tiba di Maranatha yang aku tuh sebenarnya pengen ke psikologi karena kan pengen tahu aja gitu psikologi tuh gimana sih, bisa baca karakter orang kah atau gimana kah, kan kayak penasaran gitu. Karena aku sebenarnya tuh orangnya jijian gitu. Karena kalau misalnya lihat darah yang banyak banget tuh nggak bisa gitu, geleh gitu liatnya teh. Tapi psikologi nggak keterima, kedokteran umum nggak keterima, yang keterima ke dokter gigi. Akhirnya aku bilang kan ke bunda kayak, bun ini ngambil ke Unpar apa ke Maranatha? Kalau Unpar HI, kalau Maranatha FKG, kata aku kayak gitu. Terus kata bunda aku, udah FKG aja, tanpa dia mikir langsung udah FKG aja. Terus aku pikir kan, aku teh gelehan gitu orangnya, kayak lihat apapun kayak, naon sih geleh gitu. Tapi kata bunda, enggak, kamu tuh sebenarnya bisa di dokter gigi. Karena apa? Kamu tuh lelet kalau ngerjain sesuatu, katanya. Kan kalau dokter gigi gitu kayak pelan-pelan tapi pasti, katanya gitu. Betul. Jadi aku tuh nggak bisa kerja cepat, jadi harus pelan-pelan karena kan takut salah, terus biar biar rapi aja gitu. Terus bunda bilangnya gitu kayak kamu teh lelet, kamu teh lelet, tau nggak kalau apa-apa teh hese kayak gitu. Tapi emang pasti selesai kerjaan aku. Jadi udah dokter gigi cocok kan, kalau dokter gigi kayaknya harus pelan-pelan, jadi bersih gitu mulutnya. Akhirnya ya udah FKG aja. Nah pas masuk FKG aku tuh nggak mau guys, karena aku tuh dulu SMA tertariknya ke fisika karena emang seru aja gitu. Rumus kan seru, fisika. Iya.
Tapi sebenarnya nilai aku emang gede di biologi dibanding fisika. Ya. Tapi dulu kan kalau SMA kamu ditanya nggak sih? Kamu SMA apa SMK sih? SMK. SMK. Jadi kalau SMA kan ditanya gitu, kamu kayaknya mau fisika apa biologi kalau jurusan IPA. Aku milihnya fisika karena aku bener-bener suka gitu kan ke fisika. Akhirnya udah fisika aja. Terus kata guru aku, kamu bagusnya di biologi deh karena nilai biologi kamu tuh gede katanya gitu dibanding fisika. Tapi aku ngotot pengen fisika karena emang suka gitu kan. Pas lulus SMA ternyata masuk perkuliahan yang jurusan biologi gitu kan. Jadi semester kebalikannya gitu kan ya, fisika dan biologi. Iya, terus kayak semester pertama aku nggak bisa ngimbangin banget jujur karena gak suka kan. Terus kayak mikirnya nanti megang mulut orang entah gimana ini tuh bentuknya gitu kan. Udah gitu-gitu. Terus sebenarnya gak boleh ya, tapi emang otakku kan aku gelehan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti megang mulut orang itu, itu belum tentu mulutnya tuh bersih gitu kan. Wah, bersih toga. takut bau apa kan gitu kan aku mikirnya. Jadi ya udah kalau misalnya emang aku bener-bener nggak bisa nih, aku harus bilang nggak bisa, kayak aku nggak bisa tapi terus dijalanin juga nggak bisa, nanti pasti nggak akan benar kan. Jadi hanya ya udahlah ikutin ini aja. Kalau misalnya aku bener-bener nggak bisa, aku harus ngomong karena kan biayanya nggak sedikit juga gitu. Akhirnya ya udah dijalanin. Pas tahu prakteknya tuh banyak karena aku mending praktek daripada materi. Jadi hanya kayak seru juga. Nah semester 1 kan belum ada pelajaran yang bahas soal gigi gitu. Pas mau masuk semester 2 baru ada pelajaran yang bener-bener belajar gigi, ngenalin gigi gitu loh. Karena ternyata si garis di dalam gigi kita ada namanya, titik di gigi kita ada namanya juga, terus ada lengkungan sedikit juga ada namanya. Jadi kayak penasaran aja kan. Nah dari situ aku suka dari semester 2 awal yang bahas-bahas gigi gitu. Jadi emang si gigi itu nggak sembarang gigi, jadi terinci banget gitu kan? Iya ternyata gitu. Terus akarnya tuh emang ilmu. Iya ada namanya atau gimana ya. Jadi tertarik aja. Kalau misalnya semester pertama kan kayak kamu tuh belajar biologi dari awal banget lah, dari SMA ada semua tuh. Bener-bener ada semua tapi lebih dalam. Kayak misalkan di SMA tuh bahas DNA, cuman DNA doang nih. Di kuliah tuh lebih dalam lagi. Tapi dari SMA tuh nggak bisa kamu buang, bener-bener kepake. Jadi semester pertama tuh bener-bener teori biologi awal sampai dalam-dalamnya lah. Jadi pas waktu masuk universitas tuh udah ada bayangan, ini yang waktu itu diterangin di SMA tapi lebih dalam lagi gitu kan. Tapi karena aku nggak suka, jadi iya Cigana pernah tapi naon gitu. Aku karena nggak suka kan, jadi ya udahlah. Waktu semester pertama tuh aku jelek banget nilai. Kayak pas-pasan KKM paling gede tuh di KKM tuh paling selisih nilainya 5 apa 6 gitu. Jadi bener jelek banget, sering dapet ikut remet juga. Sumpah itu susah juga sih kalau kuliah nggak kehatian ya. Jadi anjlok banget. Tapi sekarang udah lumayan lah naik sedikit-sedikit karena dengan sirinya dijalani waktu gitu kan. Jadi udah gitu. Mulai bisa ngimbangin gitu. Walaupun emang susah juga ternyata, nggak bisa segampang itu gitu kuliah ternyata. Kirain aku di otak aku dulu kayak kuliah pakai baju bebas gitu kan, bisa cantik-cantik, bisa terus masuk tuh bisa seenaknya, kira aku gitu kan, bisa siang, bisa pagi, bisa sore, pulang malam. Padahal gak bisa kayak gitu guys. Gitu. Di luar ekspektasi banget. Soalnya kan kalau misalnya lihat di luar sana, bukan di luar sana, di FTP meren. Enggak, kayak misalkan lihat story orang tuh kayak habis kuliah nih gitu, cantik-cantik, terus kan kelas cuma 1 jam 2 jam, siapa yang nggak tergiur gitu kan. Ternyata di dalamnya tuh kayak gini ternyata. Jadi nggak bisa nilai dari luarnya doang gitu. Susah lah pasti. Aku tuh dulu awal masuknya pengen ke SMK. Jadi pengen ke Tata Boga. Terus kuliahnya Tata Boga yang di mana? Ya di mana aja yang penting Tata Boga gitu. Terus kuliahnya di NHI. Tapi kata bundaku, kamu nggak boleh SMK, harus SMA katanya gitu. Jadi kadang-kadang omongan orang tua tuh harus diikutin, tapi kadang-kadang bisa ngebantah juga gitu loh. Karena aku gimana ya, waktu pertama masuk kuliah kan aku nggak mau nih sebenarnya, cuman karena bisa abis kuliah terus daftar lagi polisi ini tuh, jadi aku tuh kayak terpacu dengan sendirinya gitu loh. Kalau misalkan kayak kemarin mungkin dari nol aku nggak bisa, dari bener-bener daftar ini terus ngejalanin psikotes atau jasmani atau apa, nggak bisa mungkin kata Tuhan. Tapi mungkin nanti kalau misalkan amin ya suatu saat pas aku udah jadi S1 gitu, terus daftar ke itu tuh bisa mempermudah juga ternyata. Aku baru tahu, soalnya kan ada juga pendaftaran polisi yang sesuai jurusan gitu loh, tapi udah sarjana tuh, itu apa ya namanya, pokoknya pas udah lulus kuliah sarjana. Udah sarjana bisa
daftar juga, tapi kayak jalur apa gitu aku lupa namanya. Ternyata bisa juga jadi kayak boleh kuliah. kalau jalur ini mah jalur prestasi gitu, tapi jalur ini mah jalur ini. Gitu. Jadi ya kenapa enggak juga gitu kan. Akhirnya ya udah, sekarang bisa-bisa aja gitu kuliah. Awalnya emang gak suka sih. Apalagi kuliah didorong sama orang tua tanpa kitanya kehatian gitu ya. Itu susah banget. Di semester awal aku ngerasain itu karena aku tuh nggak mau di sini gitu, kenapa sih harus di sini gitu, di jorok-joroknya ternyata di dia gitu, ditebeki gitu kan. Tapi pas emang mikir dari sisi lainnya tuh ternyata bener juga, aku harus di sini biar masuk ke situnya tuh mudah gitu. Ternyata aku bisa ngambil sisi positifnya dari situ sih. Emang kadang-kadang orang tua ngomong apa tuh perlu kita balas, tapi gak perlu dilawan banget juga gitu loh. Soalnya gak salah juga kalau misalnya kita tuh ngutarain pendapat kita sendiri, kalau misalnya masalah diterima atau enggaknya kan gimana nanti. Tapi kalau misalkan kita ngegerutu sendiri kan jadi gak enak juga gitu. Akhirnya semester awal aku ngerasain itu karena dipaksa banget kan, kayak udah kamu kedokteran bla 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 gitu, tanpa aku mau, dah aku tegel gitu. Kamu emang cita-cita tuh emang ke Polwannya atau emang gimana nanti gitu, misalkan udah sarjana gini, atau kamu pengen udah sarjana ingin nyobain ke polisi lagi gitu? Iya. Cita-cita awalnya nih jadi polwan, karena aku sih mikirnya kan langsung kerja gitu kan, walaupun emang pasti mikir juga gitu kan, gak ada kerja yang gak mikir. Tapi kan kalau langsung kerja tuh langsung menghasilkan uang gitu, mikir tapi langsung hasilin uang gitu. Tapi kalau kuliah kan mikir kadang-kadang susah juga ngasilin uangnya gitu kan. Tapi emang kayaknya jalannya harus kuliah dulu baru daftar lagi. Kayaknya nggak tahu ya. Tapi cita-cita awal aku jadi polwan. Sampai sekarang? Ya, karena almarhum papaku dulu pengen anaknya tuh jadi polisi. Kalau nggak polisi tentara atau enggak apa katanya gitu. Gitu loh. Jadi pengen aja. Kayaknya keren juga di seragam gitu. Lagi kan cewek. Itulah. Aku sebenarnya mau tanya deh. Sebenarnya gimana? Kok gitu sih? Gimana? Di SMK kamu langganan BK apa enggak? Sebenarnya di SMK ada BK gak sih? Ada kayak guru yang bermasalah ada. Sebenarnya tuh nggak terlalu bermasalah sih, aku cuman bermasalah di awalnya aja gitu. Karena yang nggak masuk itu. Iya. Udah sih cuma segitu kalau masuk BK, tapi kalau dengan guru-guru yang lain gitu kan, emang aku anaknya kayak gimana ya? Kayak tengil. Iya, kayak tengil, kayak bandel-bandel dikit lah anak SMA gitu. Kayak tidur di kelas, terus waktu istirahat pas masuknya tuh telat gitu, guru udah di kelas, aku masih di luar gitu. Pas masuk teh, aduh bu maaf gitu telat gitu. Habis makan. Iya. SMP juga. Kalau SMP ke BK cuma sekali juga, asli cuma sekali. Lah malu lah gua. Asli cuma sekali, itu juga cuman biasalah berantem sama adik kelas. Beda kalau aku dulu SMP sering banget. Kenapa tuh? SMA juga sering. Jadi contoh ya. Iya, jadi contoh. Pertama, kalau waktu SMP nih. Kan aku orangnya kayak pengen nyoba aja gitu. Nyoba apa? Enggak, jadi kan waktu SMP tuh dulu aku lihat di Google tuh yang ditindik, yang di piercing itu kan wah keren gitu, banyak. Akhirnya kan aku tahu di peraturan sekolah itu tuh nggak boleh ditindik, nggak boleh tato, nggak boleh gitu-gitu lah ya. Ini anting boleh kan? Ya anting boleh, tapi cuma satu. Nggak boleh yang sampai banyak gitu. Akhirnya aku kayak pengen nyoba juga, tanpa aku mikir ada peraturan yang nggak boleh ditindik. Iya. Akhirnya udah ke BIP lah ya. Tindik ada jebret 3 sebelah kanan. Terus kayak wah cantik banget nih gue gitu ya. Terus sekolah tuh diikat, di apa, tanpa tahu bakal ada yang nyepuin kalau aku tuh ditindik guys. Jadi aku tuh ditindik kan sebelah kanan 3, sebelah kiri 2. 1. Jadi ada 2, ada 3 gitu di sini. Nah pas ini tuh kayak cantik aja kan, kalau diikat banyak juga gitu antinya, kecil lucu. Besoknya langsung kayak yang namanya Dina tolong ke ruang BK sekarang. Itu di gimana atau di kelas? Di kelas. Malu kan? Terus di kelas tuh ada ada cowok yang aku suka gitu loh. Wah malu banget ini kenapa gitu. Kan baik-baik aja. Akhirnya dipanggil, ya bu aku sendiri dengan pedenya berdiri gitu. Ini salahnya apa? Rok udah aman gitu kan di lutut, terus gak ngetat juga, lagi baik-baik aja. Kebetulan itu lagi nggak pakai anting.
udah lama, jaraknya udah lama, jadi bisa dicopot kan. Coba ibu lihat, katanya kuping kamu. Saya bilang, kenapa bu? Aku bukain aja kan, lagi nggak pakai anting, aman dong. Aman. Ternyata yang nyepuin itu tuh temen aku yang dia ditindik juga, tapi dia lagi pakai. Gitu ya sih. Jadi dulu kan SMP tuh kayak ini geng cantik, cantik nakal gitu, tukang bully. Terus ada juga yang pendiam, terus ada juga yang biasa. Ada geng cupu. Ada yang netral gitu kan ada. Nah aku tuh di geng cantik ini, geng yang nakal tapi cantik. Gitu. Yes. Nah pas aku tuh datang kan, langsung ini. Iya soalnya kata gurunya tuh, iya soalnya tadi ini bilang kamu di antingnya banyak katanya gitu. Emang banyak bu, tapi nggak saya pakai. Aku bilang gitu, salah gak? Enggak. Iya. Kalau salah ketika dipakai kan. Iya. Aku kalau ke sekolah nggak dipakai bu, kata aku kalau main baru pakai. Coba lihat ibu, lihatlah dipegang. Kok banyak ya bolongnya kata gitu. Terus aku bilang kayak, iya bu kalau satu kan nggak seru gitu. Terus aku bilang siapa bu yang bilang? Terus katanya ini orang ini gitu. Terus aku bilang gini. Dia juga di piercing kok bu, malah dia di piercing yang ukuran tuh kayak enggak yang kecil gitu, 5 yang kayak yang bulat gitu, yang bolong. Iya, kayak cewek bayangin kayak gitu. Pang, cuy. Jadi gibah, nggak apa-apa lah ya udah lewat. Terus udah gitu aku bilang dia juga di ini kok, kata kata di piercing malah, kata kata bukan ditindik lagi, dipanggil lah. Wah itu jadi segeng kepanggilnya, karena geng aku semuanya ditindik. Wah, terus mereka lagi pada pakai. Berapa orang? 6, ada 6. Jadi segeng itu tuh gara-gara lihat aku ditindik, jadi mereka ditindik juga, tapi mereka satu-satu doang, satu di kanan apa di kiri, satu-satu gitu. Kalau aku karena penasaran dia udah 3 sekalian sakit gitu kan. Akhirnya panggil lah semuanya dapat SP1. Terus aku nggak dapat karena cuman peringatan aja, nggak boleh dipakai ya kalau sekolah, terus kayak gitu. Terus temen aku pada kena semua, yang ngelaporin yang itu dapat SP2 langsung karena kan di piercing gitu, kayak emang gede ya, bolongnya gede gitu. Kayak pang lah. Dari situ si cewek yang laporan itu di inilah diberantemin sama geng aku tuh, bener-bener diberantemin, kayak diomongin, jambak gitu pokoknya karena cepu gitu kan, karena cepu ya dulu. Aku kayak ngeliatin aja gitu, karena aku nggak tahu berantem gimana jujur. Kalau misalnya ngejambak juga kayaknya nggak akan efektif gitu kan. Kalau misalkan tarik-tarik gitu dong, aku lihat dong jadi wasit. Pas mereka berantem ya, wah rame, hajar-hajaran. Guru BK datang lagi, terus aku kayak lagi nggak ikutan gitu, lagi aman-aman aja. So bilang, ih udah tuh ada bu guru BK, aku bilang kan, ada ibu ini, aku bilang tuh. Mereka kayak, nggak lah, orang mah kesel katanya, langsung jambak gitu. Rame lagi soalnya demo. Terus udah gitu, karena ketahuan lagi, mereka dibawa ke ruang BK lagi. Terus aku ikut karena aku saksi kan, aku ada di situ tapi aku nggak ikut-ikutan. Jadi ngelaporinnya atas dasar tindikan terus ngebully, terus mukulin orang, cewek, coba guys bayangin kayak gitu. Akhirnya udah langsung SP2 tuh mereka, yang dia SP2 juga, aku masih SP1 kan, jadi nggak macam-macam lagi. Aku sampai kelas 3 aku kenal lagi karena roknya pendek. Oh emang? Karena nggak boleh kan, kalau misalnya selutut nih, kalau duduk kan pasti naik. Harusnya di bawah lutut kan, jadi nggak boleh. Terus ngetat. Terus aku pikir, iya di SP lagi karena nggak boleh katanya gitu, terlalu ngetat kamu teh, kakak kelasnya nyontain yang baik. Terus aku pikir kan kelas 3 udah mau keluar juga nggak sih, kalau beli lagi kan sayang kan. Akhirnya ya udah, waktu SMA gitu juga karena seragam ngetat. Ya 2 kan? Kali lah. Kalau SMP ya 2 kali. Ya, kalau SMA 2 kali lah. Tapi kalau SMA beda, kayak cuma seragam ngetat sama bawa kosmetik gitu. Kalau SMA, kalau SMP barbar banget karena dulunya apa sih lingkungannya yang gitu lah. Kalau SD aman lah, gila aja. Aku mah SD pernah. Sumpah. Emang ada BK? Bukan ada BK aja, kayak di ada masalah gitu. Iya, ada masalah terus di itu sama guru gitu. Sumpah. Kayak waktu itu teh kejadiannya. Jadi kan di SD aku itu, yang SD itu ada Antepani 1, Antepani 5, SD Sinangsari 1. Nah, ada nih di Antepani 5 namanya teh si Asep Moning gitu, Asep Moning. Jadi dia tuh emang jeger lah ke itu ya. Ngajak ke Antepani 1 sama kelas 6 lah. Ngajak ke Antepani 1 kasih ke si Dani sama si Uli sama anak-anak yang lain gitu. Ayo orang nyerang itu ke Griba gitu. Berangkat lah ya di sini teh. Jalan pada jalan SD. Tapi enggak nyerang, sumpah. Cuman ke Griba itu. Terus di Griba tuh cuman nengok-nengok aja gitu di gerbang ini. Oh, itu lagi olahraga gigi ngumpul. Terus ada yang ke warung gitu, si anak Gribanya tuh ke warung. Terus kadiulah. Jadi si anak itu teh emang cupu atau gimana ya? Dia mah di pas dia ngomong itu. Bawa produk mah kadieu. Terus dia teh
dengan dinginnya ke dalam weh ya. Kirain teh mau sama yang jager-jager di situ gitu. Ternyata si anak itu teh bilang ke guru olahraganya bahwa ini ada yang nyerang gini. Kabur lah otomatis ya, kabur ke benteng gitu, ke rumahnya si Asep. Ternyata si guru itu teh ke Antapani 1 ngomong gitu. Antapani 1 ada yang nyerang itu kelas ini. Pas datang ke kelas panggil namanya satu-satu, Dika, Ruli, Dani kayak gitulah. Panggil, "Kamu ngapain tadi ke Geriba 27 gitu?" Geriba 27. "Enggak Bu, cuma main aja di warung. Tadi ada yang laporan ke sini guru Geriba, kalian nyerang." "Nyerang apa Bu?" "Udah belum itu Mas." Jadi emang kenakalan waktu kecil tuh gitu sih. Jadi emang kayak penasaran nih gimana sih gimana sih ini tuh gitu. Jadi kayak ayo ikut-ikut aja sih sebenarnya kenakalan anak-anak tuh kayak gitu. Nggak kayak sekarang misalkan kalau mau nakal mikir lagi sih kalau sekarang mah. Kayak udah bukan umurnya juga nggak sih kalau sekarang? Dulu suka nge-SG-in pacar gitu kan. Dan sekarang udah Kok jarang? iya kok jarang gitu. Apakah emang baik-baik aja apa gimana? Best bitch, look.